Shalom saudaraku. Kalau kita bisa menghargai diri kita, mengasihi diri kita dengan benar, maka kita baru bisa mengasihi orang lain dengan benar juga. Matius 22 ayat 37-40, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Bagi orang di luar kekristenan, ini bisa dilakukan. Mereka mengasihi sesama seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Jangan kita berpikir orang di luar Kristen tidak bisa lakukan ini. Bahkan mereka juga bisa menyerahkan nyawa untuk orang lain. Mereka punya standar mengasihi diri sendiri, dan standar itu juga digunakan sebagai ukuran bagaimana mereka mengasihi orang lain. Tetapi orang Kristen mengasihi diri sendiri dengan standar yang berbeda. Harus seperti Allah, berkarakter seperti Tuhan. Kalau kita melihat hidup kita yang masih berantakan, saudaraku, kita meratapi diri, kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita harus berstandar seperti Yesus, dan itu masih jauh. Seringkali, bagaimana aku bisa serupa dengan Yesus? Kita harus meratapi itu, saudaraku. Dan supaya layak menjadi mempelai bagi Yesus suatu hari nanti, kita harus bercermin diri tiap hari. Betapa sulitnya standar itu. Kita berjuang dari hari ke hari, kita ratapi diri kita. Jadi pelayanan kita bukan hanya menolong orang yang tidak makan bisa makan, yang tidak berpakaian bisa berpakaian, rumah tangga yang kacau dirukunkan, yang nganggur diberi pekerjaan. Bukan hanya itu, saudaraku. Tetapi bagaimana setiap orang yang kita kenal, jemaat yang kita layani, menjadi mempelai Tuhan. Setiap kita punya masalah dan kebutuhan. Namun semua itu tidak ada artinya kalau dibanding dengan kelayakan menjadi mempelai Tuhan. Yang satu ini hal kesucian hidup, harus kita ratapi lebih dari meratapi apapun. Kita akan mengerti lebih sempurna ketika kita melihat kemuliaan Allah. Ketika Tuhan Yesus turun dari surga menjemput orang percaya dengan berjuta malaikatnya, kita baru tahu betapa benarnya kebenaran ini. Betapa kita harus mempersiapkan diri dengan benar. Jangan sampai suatu hari kita berkata, "Aduh, tahu begitu ya. Dari kemarin-kemarin aku mempersiapkan diri." Terlambat, saudaraku. Maka kalau kesucian hidup kita tidak sekuat yang Allah inginkan, maka kita tidak akan pernah bisa mengubah sesama. Bagaimana orang bisa ikut kita kalau perilaku kita tidak indah, saudaraku? Gampang tersinggung, gampang marah, ini dan itu. Aduh, saudaraku, hidup kita tidak memukau mereka. Pernahkah kita membayangkan betapa indahnya menjadi orang yang mencapai kesalehan pada puncaknya, yang bisa dicapai oleh seseorang? Itu kita merindukan gak? Pasti kita merindukan kan, saudaraku? Dan setiap orang punya puncak yang berbeda. Bagaimana bisa mencapai puncak kesucian yang bisa dicapai seseorang sampai memukau, sampai memikat hati Tuhan, menjadi keharuman di hadapan Tuhan? Itu yang harus kita impikan, kita menjadi ambisi kita lah, saudaraku. Sampai kita memancarkan keharuman di hadapan Allah setiap saat, setiap waktu. Dan Bapa bisa mengatakan, "Ini kesukaanku, ini baru anakku. Kenapa ini anakku benar-benar sayang kepadaku. Aku bahagia dengan dirinya." Itu keren, saudaraku. Kita punya banyak cita-cita, tetapi apakah kita bercita-cita menjadi seseorang yang saleh di mata Tuhan? Karena Yesus mencari mempelai-mempelai yang layak bagi dirinya.
Saudaraku, betapa kecewanya ketika dia menemukan banyak orang Kristen yang tidak layak menjadi mempelainya. Sebagaimana dia mengatakan di dalam Lukas 18 ayat 8. Kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Apapun kebesaran yang kita miliki, baik kau kaya, kau ganteng, kau cantik, keindahan, keelokan apapun lah yang kau miliki. Tetapi kalau Tuhan tidak memandang kita layak menjadi mempelainya, celaka saudaraku hidup kita. Celaka saudaraku. Camkan ini. Jadi jangan main-main dengan hal ini. Pernahkah kita bercita-cita mencapai puncak kesucian sehingga Tuhan benar-benar terpikat dengan hidup kita? Cita-citakan itu, mimpikan itu saudaraku. Kita harus melihat ini sebagai keindahan di atas segala keindahan. Kalau kita memandang ada yang lebih indah dari ini, kita sedang mengkhianati Tuhan. Berat memang. Karena waktu dan kesempatan itu adalah anugerah. Anugerah untuk apa? Untuk berjuang menjadi kekasih Tuhan. Camkan ini. Dan harus diperjuangkan segenap hidup, segenap hati, segenap dan segenap. Baru itu menjadi waktu yang bernilai. Baru itu benar-benar kita memanfaatkan anugerah yang Tuhan beri. Jadi tidak usah sibuk deh dengan apa keadaan kita hari ini. Mungkin kita miskin. Mungkin wajah kita tidak cantik, tidak ganteng. Mungkin kita hari ini jomblo, tidak punya pasangan hidup. Mungkin kita terbuang dari orang tua, kita disisihkan, kita dibedakan dari orang tua kita. Kita terhina. Ketahuilah saudaraku, itu semua bukan problem hidup kita. Mungkin kita dizolimi, betul gak saudaraku? Betul gak? Disalahpahami. Saya cuma mau katakan, jangan sampai kita terbuang dari hadirat Allah gara-gara hal-hal hidup itu. Karena pelayanan yang sesungguhnya itu berangkat dari pengalaman pribadi kita. Berantakannya hidup kita itu, kalau kita masih punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, akan jadi irama indah di simfoni pemandangan Allah. Betul, seakan-akan kenapa hidupku kok begini ya? Tapi kita terus pegang Tuhan, kita pandang Tuhan, kita mau nyenengin Tuhan dalam sikap hati, jiwa, pikiran, kehendak kita. Wah, keren saudaraku. Kita menyenangkan Tuhan dalam segala hal yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Hati-hati kalau ngomong. Tiap hari loh saya ngomong begini saudaraku. Tapi masih saja orang sembarangan ngomong. Hati-hati berpikir. Amin saudaraku. Jangan sembarangan mikir ini itu. Hati-hati berperasaan. Jangan baperan. Jangan jahat sama orang. Saya ngomong ini tiap pagi saudaraku. Gak tahu, saya kepingin aja lihat orang Kristen itu beda gitu loh dengan dunia. Kok bisa loh pelayanan tapi jahat? Kok bisa loh dengar suara kebenaran? Kok bisa loh tiap hari nyanyi-nyanyi aku mencintai Yesus, aku cinta Tuhan. Tapi kelakuannya aduh, mulutnya aduh saudaraku. Tangisi dirimu, ratapi dirimu. Betul saudaraku. Benar. Seperti apa dirimu? Coba lihat saudaraku. Jangan sampai kita membuat kecewa Allah. Karena betapa kecewanya Allah ketika dia sudah melakukan banyak hal untuk kau dan saya. Diberi keselamatan ini dan itu. Kau mendengarkan Injil yang murni, masih saja kau keraskan hatimu. Keras hatinya, betul saudara. Saya menemukan banyak orang yang keras hatinya. Nggak kunjung berubah.
Nggak kunjung berubah gitu terus hidupnya. Sampai di titik dimana saya berkata, tangisi diri. Betul, tangisi dirimu saudaraku. Lihat dirimu karena aku menderita kata Tuhan. Tidak cukup engkau berpartisipasi menangisi aku atau dalam gereja memuji menyembah aku. Karena aku memikul salib dan menderita seperti hari ini. Itu kata Tuhan Yesus. Di gereja kita dengerin firman yang bagus, hadiratnya kuat. Tapi pulang ke rumah, mulai lagi. Nggak berubah lagi. Ngosipin orang, WA chatting yang nggak perlu. Gibahin orang, rancangin sesuatu yang jahat. Itu orang tidak menghargai firman dan dia tidak menyimpan dalam hatinya. Makanya gak bisa berubah saudaraku. Jadi seperti benih yang baik yang ditabur dimakan burung. Kita tidak berubah karena kita tidak punya respon yang benar kepada firman. Kalau kita punya respon yang benar, mau bertobat, berubah dari perubahan itulah kita akan memiliki beban terhadap jiwa-jiwa. Aku lakuin ini berdampak gak ya untuk jiwa lainnya? Aku ngomong begini, aku meruntuhkan jiwa lain gak ya? Hati-hati loh saudaraku. Kadang gak sengaja kita gosipin orang, itu ngelemahin jiwa yang itu, yang kamu ajak rumpi itu. Jahat tau gak saudaraku model begitu itu. Seperti Tuhan memandang jiwa-jiwa yang terhilang. Perasaan seperti itu kita juga harus memilikinya. Jadi mau tidak mau kita harus bertumbuh dewasa. Sebab kalau kita tidak bertumbuh dewasa, kita tidak akan memiliki beban seperti beban yang ada pada Tuhan. Pertumbuhan kedewasaan inilah yang akan memberikan kita beban. Yang akhirnya bukan hanya pikiran, perasaan, tenaga kita atau uang kita. Nyawa pun kita rela berikan kepada Tuhan. Wah, ini masih jauh saudaraku. Betul. Hidup bener aja dulu deh. Saya rindu hidup bener aja. Udah gak usah macem-macem. Jaga pikiran, perasaan, ucapan, kehendak, mulut. Udah. Selagi masih ada kesempatan saudaraku. Jangan sampai kita membuat Allah itu kecewa dengan kehidupan kita. Kita harus bisa mengubah sesama kita melalui hidup kita. Amin saudaraku. Kita berjuang. Kita lakukan bersama dengan Roh Kudus. Hormati firman. Maka ketika kau menghormati firman, maka kau menyimpannya dalam hati. Ketika kau menyimpannya dalam hati, kau akan mengalami perubahan kodrat. Ketika kau mengalami perubahan kodrat, kau akan melihat betapa pentingnya hidupmu hari ini. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk sesamamu dan untuk Tuhanmu. Renungkan ini. Jadilah benar. Jadilah manusia yang baik. Jadilah manusia yang sempurna di pemandangan Allah. Selamat pagi. Tuhan memberkati.